Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Asia, ada biasa petani saya mengadakan podcast yang bernama podcast Maksya. Ya, podcast Maksya pertama ini akan mengundang seorang bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah Demisioner KFS Akuntansi Syariah pada periode 2023, yaitu Bang Ferdinand Hasibuan SAK. Sebelum berbincang nih agaknya kita itu perkenalan dulu gak sih? Nah, iya tuh Kak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Artika Anggarini dari semester 5. Dan saya Miftah Hayati dari semester 3. Langsung saja kita undang Bang Ferdinand Hasibuan SAK. Ini kita sudah mendatangkan bintang tamu kita yang sangat luar biasa, yaitu Demisioner KFS Akuntansi Syariah pada tahun 2023, yaitu dengan saudara Bang Ferdinand Hasibuan. Sebelumnya terima kasih Bang telah mengundang kami pada podcast itu sudah kita pilih. Mungkin bisa Bang diperkenalkan sedikit tentang Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih sebelumnya kepada kawan-kawan HMPS yang telah mengundang saya sebagai pembicara ya dalam podcast Maksa episode pertama. Sebelumnya sudah ada kan? Pada kepengurusan sebelumnya mungkin ada Bang. Kalau kepengurusan kalian mungkin belum ada. Baik, untuk nama Wardiman Hasibuan selaku Demisioner Kedum HMPS Akuntansi Syariah 2023 Wingsek Kementerian Jambi Bukit Tinggi, yang sekarang alhamdulillah sudah selesai menempuh kuliah yang insyaallah akan melanjutkan S2 tahun depan. Tadi kan kita baru lulus nih. Gimana tuh Bang perasaan Abang udah jadi S1 sekarang nih Bang? Baik, ketika sudah lulus mungkin tanggung jawab dari mahasiswa bukan lagi sebagai mahasiswa tetapi sebagai pemuda yang mana kita harus mengejar karir-karir untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya, tapi insya Allah akan melanjutkan S2 kalau ada rezekinya. Semoga dimudahkan ya. Amin. Amin. Ya Bang, udah terkena juga nih di alamat Abang nih ketua umum nih Bang pada periode sebelumnya. Nah, jadi mungkin di sini kita boleh ya Bang sharing gimana sih kinerja kepengurusan HMPS pada masa Abang gitu, gimana juga tips and triknya gitu selaku ketua umum, mungkin boleh dibagikan Bang. Baik, mungkin ketika dalam kepengurusan kami pastinya banyak berbagai masalah, banyak tantangan yang harus dihadapi, tapi insya Allah ketika kita bersama-sama menghadapi segala tantangan yang muncul pasti terselesaikan. Ketika kami menjabat, misalnya banyak pengurus-pengurus yang tidak aktif, bagaimana kita dalam mengajak kembali agar pengurus-pengurus yang tidak aktif tadi kembali aktif untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Kita harus pandai-pandai mengayomi anggota yang kita bawain agar kinerja yang sudah kita rancang sebelumnya bisa tercapai, begitu kira-kira. Kalau boleh tahu itu apa sih tantangannya terlain? Tantangannya yang pertama tadi bahwasanya tidak semua pengurus ikut aktif, ada mungkin yang berbagai kendala seperti misalnya banyak anggota yang tidak aktif itu seperti yang semester akhir, banyak yang alasan menyusun, alasan magang, KKN. Pastinya ketika kita ajak kembali pasti mau bergabung, dan sebagian mungkin merasa tidak sanggup keluar sendiri, begitu. Mungkin memang tadi kan seperti yang Bang bilang tuh banyak nih dari yang mungkin semester akhir atau semester 6 yang KKN lah segala macam, itu apa kira-kira Bang yang Abang telah lakukan pada masa itu yang bisa untuk mengantisipasi gitu Bang ke kondisi-kondisi seperti itu? Baik, kita sama-sama mungkin mengalami bagaimana semester akhir itu, mulai dari KKN-nya, magangnya, skripsiannya, mungkin belum lagi tugas-tugas yang lain. Kita mencoba mendekatkan diri lagi kepada kawan-kawan yang
mempunyai tugas yang sama dengan kita, sama-sama semester akhir, kita ajak kembali, kita rangkum kembali agar tugas-tugasnya kembali diselesaikan, tanggung jawabnya kembali dijalankan. Begitu. Tapi emang perlu ya Bang komunikasi antara pimpinan dengan anggota gitu ya Bang? Pastinya. Oh iya Kak, tadi kan Bang Wadiman udah cerita tuh gimana tips dan triknya. Penasaran gak sih Kak, apa sih yang memotivasi Bang Wadiman ini ingin menjadi seorang kapten gitu Kak? Apa tuh motivasi? Pada perjalanannya sebenarnya tidak ada niat untuk menjadi kapten ya. Tetapi pada akhir kepengurusan yang sebelumnya didorong untuk menjadi calon ketum, mungkin mendengar dari saran-saran abang-abang senior, mencalonkan diri, tujuannya untuk mengupgrade diri kembali, untuk meningkatkan kualitas diri, melatih public speaking, yang mana ketika kita menjadi sebuah pimpinan, kita akan dituntut untuk bisa berbicara di depan anggota kita. Kita akan pastinya ketika kita memimpin itu, setidaknya kita akan membaca sedikit demi sedikit bagaimana organisasi itu. Kalau kita sebagai anggota pasti kita tidak akan mau tahu, kecuali anggota yang benar-benar ingin berproses. Begitu. Berarti yang memotivasi abang itu berarti orang-orang terdekat dulu ya Bang? Iya. Mungkin kaki-kaki gitu. Untuk selanjutnya Bang, mungkin cara abang memanage waktu itu Bang, kan abang ini pastinya nggak satu organisasi gitu Bang, mungkin ada organisasi lain itu gimana Bang cara itu? Untuk memanajemen waktu mungkin banyak juga yang terbengkalai tugas ya. Sebagai laki-laki mungkin ada yang tertinggal, tapi diusahakan ketika pastinya kita sudah tahu jadwal-jadwal kapan kegiatan kita akan adakan. Kita harus menyelesaikan tugas-tugas kuliah dulu, kemudian ikut organisasi. Saya pribadi sangat suka dengan organisasi, sangat suka berkumpul dengan kawan-kawan yang banyak, bahkan sampai sekarang dari sudah masih tetap ikut berorganisasi. Tapi semangat abang untuk berorganisasi itu emang tinggi juga ya Bang. Oh iya Bang, kalau untuk pribadi abang sendiri nih, gimana sih Bang caranya kita itu memanfaatkan atau mengikut sertakan teknologi lah gitu Bang, terutama organisasi kan kita kan harus ikut perkembangan zaman lah gitu. Itu gimana tuh Bang menurut abang? Mungkin mengikuti teknologi atau mungkin mengikuti era yang sekarang, kita harus banyak-banyak membaca, kita harus banyak-banyak mengikuti kegiatan-kegiatan di luar, sosialisasi di luar. Bagaimana ilmu itu tidak kita dapatkan selalu di bangku kuliah, kita perlu bersosialisasi dengan orang-orang luar. Bahkan saya pribadi lebih banyak dapat ilmu di luar itu, bagaimana bersosialisasi di luar itu daripada di bangku kuliah. Kalau di bangku kuliah mungkin pengetahuan lebih. Masih kelas-kelas saja gitu. Kalau itu memang misalnya kayak untuk menjadi ketum gitu lah, syarat-syaratnya apa sih kalau boleh tahu? Dan orang lain ini juga menjadi ketum. Mungkin syaratnya tidak ada, mungkin kemauan diri sendiri, bagaimana kita ingin maju, bagaimana kita ingin meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Mungkin itu motivasi untuk menjadi ketum. Semua orang bisa menjadi ketum ketika dia mau. Ketika dia sudah menjadi pemimpin nantinya, pasti dia akan malu ketika dia tidak bisa berbicara di depan anggotanya. Pasti dia akan berusaha mengupgrade skillnya untuk bisa berbicara, setidaknya berbicara di depan umum. Begitu. Soalnya teman kalau kita nggak bisa bicara susah juga, soalnya kita pemimpin ya mungkin nggak bisa ngomong sama pasti mana sama anggotanya kalau kita tidak bisa berbicara. Tapi kan nggak tidak menutup kemungkinan juga nih, mungkin kadang anggota mungkin lebih bisa bicara daripada pemimpin gitu. Mungkin dari itu juga bisa belajar. Itu gimana kalau boleh ya Om? Mungkin ketika ada anggota yang lebih baik dari kita, mungkin itu suatu kebanggaan bagi kita, karena
kita mungkin setidaknya bisa juga belajar dari dia, tapi tidak belajar langsung. Mungkin kita bisa mencontoh karakternya, bagaimana dia ketika berbicara, bagaimana sikapnya di depan umum, dan bagaimana dia bersikap kepada kakak-kakaknya, kepada adik-adiknya begitu. Mungkin berarti kalau kepengurusan 2023 ya, itu seru dong Bang. Kalau kepengurusan Abang, kita dengar-dengar juga tadi tuh semalam tuh semalam Abang yang kepengurusan sebelumnya itu katanya kalau dengan ketum Marimo tuh seru katanya Bang. Berarti Abang berhasil dong Bang meningkatkan ataupun menjadikan suasana yang harmonis gitu Bang di dalam kepengurusan AMS kita. Jika ada yang mengatakan kepengurusan kami harmonis, mungkin alhamdulillah, tapi tidak menutup kemungkinan juga pastinya ada masalah di dalamnya. Mungkin kami sama-sama menutupi, kami hanya menampakkan apa yang baik untuk dicontoh, untuk yang buruk biarlah kami saja internalnya yang tahu. Berarti emang seru ya Bang kalau jadi ketum. Alhamdulillah, mungkin rasa kekeluargaan itu mungkin dapat walaupun sudah setengah perjalanan, karena setengah perjalanan baru banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, emosional juga sudah semakin erat begitu. Nah tadi kan Bang kita udah bicara mengenai kepengurusan sebelumnya. Nah kalau boleh tahu nih Bang, kami kan dari kepengurusan sekarang nih, pandangan Abang gimana deh Bang kalau sama kepengurusan kami? Baik, mungkin untuk kepengurusan sekarang sudah banyak kemajuan, baik dari segi kegiatannya, mungkin yang tidak terlihat itu mungkin keharmonisan, mungkin karena tidak terlalu mengikuti, tidak terlalu nampak keharmonisan di dalam kepengurusan sekarang. Mungkin itu yang kurang. Mungkin kami kurang ya. Mungkin entah hal yang kurang mengikuti sekarang atau bagaimana, karena kurang tahu tentang perkembangan yang ada di MPS. Tapi saya rasa MPS sekarang jauh lebih baik dari periode kami. Amin. Semoga kami bisa memberikan suasana yang mungkin bisa harmonis ke perusahaan. Tadi kan pengurusan sekarang Abang ada nggak Bang mungkin harapan gitu atau mungkin boleh nggak ada masukan gitu Masukan untuk kepengurusan sekarang, pertama mari dirangkul kembali, mungkin untuk pimpinannya dirangkul kembali, anggota-anggotanya diciptakan suasana yang nyaman agar ketika ada kegiatan itu semua hadir, semua ikut hadir walaupun tidak maksimal. Ketika walaupun ada tugas kuliah, dia tetap hadir gitu. Kalau kita sudah harmonis di dalamnya, pastinya rasa ingin ikut itu pasti besar. Dia tidak akan mau tertinggal ketika kawan-kawannya ada kegiatan. Berarti emang kita tuh dimulai itu harus Dari internalnya. nanti dari pribadi lalu kelompok pengurusannya. Ada mana? Paras. Oh iya Bang, itu juga orang Batak loh Bang. Iya. Iya Bang. Dari pasaman Bang, cuman emang Kalau pasangan udah dari contoh. iya. Yang sebagai orang Batak memang kan dikenal dengan itu kepribadiannya yang tegas. Memang cocok lah kan Bang dijadikan pemimpin gitu ya. Oh iya Bang, selama menjadi ketum pun Abang ada nggak mungkin apa namanya nggak kesulitan gitu kan selain yang dari ditanya oleh kakak kita tadi kan kadang-kadang kalau yang kesulitan secara pribadi itu selain yang itu mungkin kalau kata kita ada nggak Bang kesulitan lainnya? Mungkin dari kesulitan biaya, pastinya setiap kegiatan itu pasti harus mempunyai biaya yang besar. Ketika melaksanakan kegiatan banyak, apalagi sekarang mulai dari kemarin dana yang harus dikeluarkan itu selesai acara dulu, mungkin itu kesulitan tersendiri bagi kita sebagai pengurus
di mana kita tidak punya uang tetapi diharuskan menjalankan sebuah program yang mengeluarkan uang. Mungkin itu kesulitan utamanya, walaupun pada akhirnya diganti oleh pihak kampus. Tapi untuk menanggulanginya kan kita butuh dana besar. Bagaimana materi yang kita datangkan itu, bagaimana transportasinya, makannya, segala macam. Mungkin itu sebuah kesulitan. Mungkin kedepannya kampus lebih memihak kepada kami yang mahasiswa, yang pengurus-pengurus ini, agar lebih memberikan perhatian, apalagi soal dana. Kalau dana cair duluan kan tidak semangat. Biasanya memang pengurus dulu yang berkorban dana. Ya, pengurus dulu yang berkorban dana, baru nanti dicarikan oleh kampus. Ketika kita tidak punya dana, bagaimana kita menjalankannya, bagaimana kita melaksanakan sebuah kegiatan pada rekta. Nah, yang seperti itu kan nggak 100% Bang, pasti ada aja yang mungkin tidak terlaksana dengan maksimal gitu kan. Itu gimana mencari antisipasi untuk program-program yang tidak maksimal terlaksana, atau mungkin ada kemungkinan nggak terlaksana gitu? Mungkin kalau program tidak terlaksana pastinya karena ada kendala seperti tadi dana. Mungkin sudah dirancang untuk dilaksanakan pada bulan ini, namun dana yang ada dari kampus sudah tidak ada. Sudah bagaimana kita melaksanakan, sedangkan materi yang kita undang harus dibayar begitu. Kemudian ketika ada kendala pastinya waktu juga. Ketika kita banyak kegiatan, pasti kita butuh banyak waktu untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan itu. Kita dalam perkuliahan kadang masih banyak tugas yang harus kita selesaikan. Mungkin kendala-kendala itu sudah lumrah ketika ada proker yang tidak terjalankan. Biasanya proker yang tidak terjalankan itu pasti proker-proker yang tidak terlalu signifikan di dalam kepengurusan. Itu memang harus diperhatikan juga dalam proses pelaksanaannya. Bagaimana kalau yang proker yang tidak terlaksana itu nantinya ditanya bisa mungkin untuk menghadapi sidang istimewa kan kita sudah berusaha menjalankan tugas-tugas kita sudah melaksanakan semaksimal mungkin. Kita juga sebagai manusia pasti punya kekurangan. Mungkin itu bisa kita pertanggungjawabkan dengan alasan-alasan yang masuk akal nantinya di sidang. Tapi masih bisa lah menghadapi kalau kondisi yang kayak mungkin evaluasi untuk kalau kita udah ada periode lebih kali kita kami mungkin untuk periode selanjutnya itu harapan baru. Mungkin dalam proyek kami juga masih banyak kekurangan. Bagaimana anggota yang keluar, mungkin itu kesalahan pastinya kesalahan dari kita semua. Mungkin sekarang ada yang belum. Ada mungkin karena masalah-masalah yang ada itu perlu diselesaikan oleh pimpinan. Bagaimana ketika ada anggota yang keluar diselesaikan, konflik-konflik yang ada itu diselesaikan. Harapannya untuk kita semoga program-program yang dirancang oleh MPS yang selanjutnya lebih baik dari kita pastinya ya. Program-program yang dirancang dapat meningkatkan kualitas masyarakat dan seserian. Karena bagaimanapun organisasi ini sangat penting dalam kehidupan kita. Contohnya ketika kita melamar pekerjaan, pastinya misalkan ada 2 orang yang mendaftar ke sebuah perusahaan, ketika ditanya oleh yang mewawancarai, yang satu mempunyai banyak waktu kosong, sedangkan waktu yang digunakan untuk bekerja hanya 2 jam. Yang satu lagi mempunyai waktu kerja yang sangat banyak, mempunyai waktu luang yang sangat cuma 2 jam. Pastinya perusahaan itu akan memilih
orang yang mempunyai waktu luang hanya cuma 2 jam. Mengapa demikian? Karena perusahaan tahu bahwasanya orang yang mempunyai waktu 2 jam ini mampu menggunakan waktunya untuk hal-hal yang produktif. Pastinya perusahaan akan mencari orang-orang yang demikian gitu. Sepenting itu mungkin. Bagi saya organisasi ini sampai kapanpun tidak bisa ditinggalkan begitu. Pasti berorganisasi dalam masyarakat, pasti juga berorganisasi. Pasti ada kepala desanya, ada anggotanya, ada masyarakatnya, dan ada yang lain-lain. Pasti di dalamnya ada kaitannya dengan organisasi yang kita jalankan sekarang ini. Itulah pentingnya bagaimana bersosialisasi dalam kehidupan ini. Nah, itu teman-teman sobat Aksa, kami di sini mungkin tidak menghakimi yang mungkin yang tidak ikut organisasi, tidak. Namun kami di sini menekankan bahwasanya bagi kita yang mahasiswa ini yang ikut dalam kepemimpinan organisasi mungkin lebih banyak mendapatkan ilmu itu kan, nanti bisa lebih siap lah untuk masuk ke dunia pekerjaan, terutama kita yang cakupannya mungkin ekonomi bisnis gitu, memang pasti kerjanya langsung ke lapangan. Nah, itu dia pembahasan kita pada podcast episode pertama ini bersama dengan Bang Madiman Hasibuan selaku Divisional Pemkesa Potensi Syariah pada tahun 2023. Semoga podcast kali ini dapat menginspirasi ataupun memotivasi dari sobat-sobat Aksa sekalian, dan juga tentunya kita berharap untuk pengurusan BPS bisa lebih ditingkatkan ya Bang. Mungkin sekian, terima kasih juga kepada rekan-rekan kita yang telah memaksanakan dulu untuk podcast episode pertama ini. Nantikan episode selanjutnya hanya di channel YouTube HMP Potensi Syariah 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.